Maka saya berusaha melazimi, menyenangi membaca Al-Quran dengan berusaha menikmatinya. Alhamdulillah. Jadikan healing, rehlah kita dalam beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Tabligh TV yang mudah-mudahan senantiasa diberikan umur dan rezeki yang barokah. Suatu ketika saya berbincang bersama anggota Kokam. Beliau juga seorang relawan ambulan. Makan yang paling nikmat di mana? Maka saya menjawab, makan yang paling nikmat adalah makan di bawah air terjun. Saya menyebut waktu itu air terjun Jumok. Makan tempe hangat, sate kelinci di bawah pinggir sungai yang kecil, yang airnya sangat jernih dan dingin. Masya Allah, itu nikmatnya luar biasa. Satu kali terasa nikmat, dua kali lumayan nikmat, yang tiga kali menjadi biasa, sudah berkurang nikmatnya. Ternyata nikmat itu sangat terasa ketika jumlahnya hanya sedikit dan itu jarang-jarang. Maka tidak aneh saudara-saudara kita yang ada di pinggir pantai itu melihat pantai sebagai bukan barang yang mewah. Pemirsa Tabligh TV rahimani rahkumullah. Termasuk juga di bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Maka kita berusaha melazimi untuk membaca Al-Quran, yang mana di luar bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa, apalagi di dalam bulan Ramadan yang Allah mengganjarnya secara langsung. Termasuk pesan saya, jangan kebanyakan tidur. Kita bertahun-tahun dulu termakan oleh dalil bahwasanya tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Itu dalilnya betul jikalau tidurnya tidak terlalu banyak. Misalkan tidur sebelum duhur atau setelah duhur, yang mana tidur itu untuk membuat kita bisa segar dalam beribadah dan juga dalam menjaga qiyamul lail, sholat tarawih di bulan Ramadan. Yang ketiga bahwasanya Al-Quran ini datang sebagai penyembuh bagi jiwa-jiwa kita. Dalam surah Yunus ayat yang ke-57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu. Wa syifa'u lima fi sudur, sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah. Maka pesan saya yang pertama adalah melazimi membaca Al-Quran. Di tempat saya itu ada seorang bapak-bapak yang setelah sholat wajib beliau membaca Al-Quran, walaupun hanya satu halaman, tapi beliau senantiasa merutinkan. Oh, Masya Allah, itu suatu anugerah yang luar biasa. Yang kedua adalah membaca dengan berusaha mentadaburi. Ada beberapa sahabat yang menyatakan bahwasanya membaca satu ayat Al-Quran dengan mentadaburi lebih ia sukai daripada membaca banyak ayat tanpa tadabur, tanpa berusaha memahami. Yang ketiga adalah tetap senang membaca, walaupun terbata-bata
atau kurang bisa memahami maknanya. Ada nasihat dari seorang ustadz bahwasanya faedah, manfaat dari membaca Al-Quran walaupun tidak mengetahui maknanya, laksana seseorang yang menimba air dengan keranjang yang dari kayu, keranjang itu banyak lubangnya. Maka beliau menyampaikan orang yang membaca Al-Quran itu selaksana orang yang menimba air dengan keranjang. Walaupun ia tidak bisa memahami maknanya, tapi keranjang otomatis menjadi bersih. Hati kita akan menjadi bersih. Yang terakhir, jadikan amal soleh. Jadikan amal soleh sebagai healing dan rehlah kita. Saya dulu adalah seorang penyanyi. Saya dulu pernah berpikir, saya dianugerahi suara yang lumayan bagus, tapi apakah suara bagus ini hanya untuk menyanyi? Maka saya berusaha melazimi, menyenangi, membaca Al-Quran dengan berusaha menikmatinya. Alhamdulillah. Jadikan healing, rehlah kita dalam beramal soleh. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita semuanya. Allah memberikan kita kesehatan dan kemudahan dalam beramal soleh. Dan Allah menerima puasa kita pada hari ini, hari-hari kemarin, dan hari-hari yang terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.